Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya teman-teman. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Lilo Extreme. Dan pada kesempatan malam hari ini, semoga seluruh teman-teman di rumah dan dimanapun teman-teman berada selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Dan di kesempatan yang baik ini kita akan membawakan satu kisah dari tanah Borneo, wow, dari Kalimantan. Dan kisah kali ini adalah kisah yang dikirimkan oleh Pak Bambang Ernarang yang merupakan putra asli dari Kalimantan. Dan kisahnya ini dibantu dalam penggarapannya oleh Bang Sidik, salah satu penulis asal Bandung Selatan. Dan sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, kami selalu mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu setia mensupport kami. Karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Dan langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya. Mode horor on. Misteri di kebun sirih milik nenek Pangoloh Hadangan. Perkenalkan, namaku adalah Bambang Ernarang. Dan ini adalah satu kisah nyata yang dialami nenekku pada sekitaran tahun 1970. Kisah ini bermula ketika ayahku mendapatkan cuti tahunan. Ayah, yang merupakan anggota militer di Kalimantan Tengah, memutuskan untuk mengajak keluarga untuk pulang ke kampung halaman kami yang ada di daerah Barito Selatan. Dia mengajak serta ibu dan aku yang kala itu masih berumur 3 tahun serta adikku yang masih berumur 30 hari. Seperti biasanya, ayah mengajakku bertemu dengan keluarganya yang ada di sana dengan nenek dan kakek serta saudara-saudara yang ada di kampung halaman. Sehari setelah kedatangan keluarga kami, ayah pun memutuskan untuk berangkat bersama kakek dan saudara-saudara yang lain ke salah satu acara yang bernama Batamat. Batamat sendiri merupakan upacara kelulusan bagi orang-orang yang belajar ilmu silat Dayak atau Kuntau di daerah keluarga ayah. Sedangkan ibu, aku dan adikku yang masih berumur 30 hari tidak ikut serta dalam acara tersebut. Nenek yang kala itu melihat ibuku merasa bosan berada di rumah saja, memutuskan untuk mengajak kita bertiga ke kebun sirih yang mereka garap. Ya, nenek dan kakekku merupakan seorang petani. Mereka mempunyai beberapa kebun yang ditumbuhi oleh daun sirih sebagai mata pencarian mereka. Jarak antara rumah nenek dan kebun itu memang sedikit agak jauh. Kami pun harus melewati jalanan setapak dan melewati beberapa kampung agar tiba di sana. Jalanan setapak yang dipenuhi oleh rerumputan juga lumpur yang menggenang ketika hujan harus dilewati agar bisa sampai ke kebun sirih yang mereka garap. Bahkan, kita harus melewati pemakaman umum yang luas dengan kebun bambu dan hutan yang mengelilingi area pemakaman itu. Hati-hati ya jalannya, jangan sampai langkah kakimu ke dalam pemakaman yang ada di sana, kata nenek kepada ibuku. Nenek memberitahu ibu agar berhati-hati kala melewati pemakaman umum. Sambil menggandeng tanganku yang masih kecil, ia pun berjalan perlahan di depan ibu sambil sesekali melihat ke arah ibu yang sedang menggendong adikku. Nenek pun memberikan peringatan kepada ibu agar berhati-hati ketika melangkah karena ia takut jika ibu nantinya menginjak salah satu makam tua yang peti jasadnya sudah lapuk dimakan usia, sehingga ia akan bisa terperosok bersama adikku yang kala itu ia gendong di depannya. Pemakaman umum itu memang terlihat sangat tua, dan saking tuanya ada makam-makam para leluhur kampung yang dimakamkan di sana. Para leluhur yang dahulunya menganut agama Kaharingan, yaitu sebuah kepercayaan Dayak yang masih dianut hingga hari ini. Bahkan tak jarang di dalam makam itu ada beberapa jasad yang sudah diambil kembali tulang belulangnya karena jasad-jasad itu akan ditiwahkan.
yaitu sebuah acara ritual kematian dengan bertujuan mengantarkan mereka yang sudah meninggal ke dunia arwah menurut kepercayaan mereka. Sekitar 30 menit kami berjalan melewati pemakaman itu. Akhirnya, nenek dan ibu pun sampai di kebun yang nenek garap. Nenek mengajak ibu ke sebuah pondok yang terbuat dari bambu, sebuah pondok yang sederhana yang biasa nenek dan kakek pakai untuk menginap di kebun. Jarak yang jauh, juga tempat yang terpencil, membuat kami jarak yang jauh, juga tempat yang terpencil, membuat mereka membangun pondok itu agar mereka bisa beristirahat setelah lelah bekerja di kebun. Terkadang, mereka juga menjadikan pondok itu sebagai tempat menginap karena tidak mungkin melewati pemakaman itu ketika malam tiba, sehingga mereka pun memilih untuk tidur di sana hingga pagi menjelang. Ibuku yang pada saat itu sedang menggendong adikku akhirnya menidurkan adikku di pondok, sedangkan aku yang pada saat itu masih berumur 3 tahun bermain-main di kebun siri bersama dengan nenek yang kala itu sibuk memeriksa siri-siri yang akan dia panen. Nek, kenapa hanya kebun ini saja yang ada di sini? Saya kok tidak melihat kebun lain di sekitaran sini. Ibuku terlihat kebingungan karena melihat hanya kebun neneklah yang ada di sana, sedangkan di sekelilingnya hanya terlihat hutan bambu yang lebat juga pemakaman umum yang membentang hingga ke ujung kampung yang ada di ujung sana. Sambil tersenyum, nenek pun hanya menjawab perkataan ibu. Iya, memang hanya kebun nenek yang ada di sini. Tidak ada orang lain yang berani membuka lahan di sini selain kita berdua, kata nenek sambil memetik beberapa daun siri yang ada di dekatnya. Lokasi kebun ini cukup jauh dari perkampungan, apalagi ada pemakaman umum yang luas itu yang seringkali membuat orang-orang takut untuk melintasinya. Dan juga ada banyak cerita menyeramkan tentang pemakaman itu, sehingga orang-orang seperti tidak mau berkebun di area sini. Ibu yang mendengar pernyataan tersebut pun hanya membalas dengan anggukan sambil terus mengusap-usap adikku yang mulai tertidur di pondok itu. Ibuku kembali melihat kebun nenek sambil mengawasi aku yang sedang bermain di sana. Meskipun tempatnya bisa sedikit terlihat menyeramkan karena memang berdekatan dengan area pemakaman itu, tapi suasananya sangatlah tenang. Angin sejuk selalu muncul dari arah pemakaman, membuat siapapun yang berada di sana merasakan rasa tenang dan damai daripada di kampung yang lebih ramai oleh lalu lalang. Sehingga ibuku pun merasa nyaman ketika ia berada di dalam pondokan itu. Ia menyender di dinding pondok sambil mengusap-ngusap adikku yang sudah tertidur pulas di sebelahnya. Nenek yang awalnya berkeliling kebun untuk mengecek tanaman yang ia tanam di sana akhirnya kembali lagi dan kini duduk di pondokan bersama dengan ibu. Nenekku terlihat mulai mengeluarkan bungkusan bekal yang ia bawa dari rumah untuk dimakan oleh kami bersama. Kamu pasti lapar. Ayo, sekarang kita makan dulu. Sebelum nanti kita pulang ke rumah setelah matahari sudah sedikit ke arah barat, kata nenek sambil menyodorkan makanan itu ke arah ibu. Ibu kembali mengangguk dan tersenyum ketika menerima makanan itu sambil mengucapkan terima kasih atas kebaikan dari mertuanya itu. Namun, tepat ketika ia memegang makanan itu dengan kedua tangannya, hidungnya seketika mencium sebuah aroma busuk yang berhembus secara perlahan dari arah kebun. Bau itu seperti sebuah bau dari kotoran ternak yang muncul entah dari mana. Ibu yang mencium bau tersebut pun langsung berdiri dan mencoba mencari tahu asal dari bau tersebut. Dia pun bertanya kepada nenek yang sedang menyantap makanan yang ada di depannya. Nek, nenek mencium bau kotoran ternak gak? Wajah nenek yang pada awalnya biasa-biasa saja mendadak heran atas apa yang ditanyakan oleh menantunya itu. Tidak ada kandang ternak di sini, nak. Hanya ada kebun di sini, pemakaman, dan hutan bambu yang ada di belakang kebun kita. Kalaupun ada peternakan, itu sangat jauh yang berada di dekat kampung, jawab nenek dengan nada yang heran.
Ibu yang mencium hal itu pun hanya bisa menggelengkan kepala, seperti ada sesuatu yang ganjil atas apa yang sedang terjadi di pondokan ini. Apalagi tak lama setelah ibuku mencium aroma tidak sedap itu, tiba-tiba entah dari mana datangnya muncullah beberapa lalat hijau yang secara perlahan hinggap di makanan yang akan ibu makan pada saat itu. Seketika ibuku pun langsung mengibas-ngibaskan tangannya. Ia mencoba mengusir lalat-lalat hijau itu yang muncul entah dari mana. Adikku yang sedang tertidur pun tak luput dari lalat-lalat hijau itu. Tubuhnya yang sedang tertidur dihinggapi banyak lalat-lalat hijau yang muncul begitu saja. Tentu hal itu membuat ibu mulai panik, begitupun denganku yang pada saat itu masih sangat kecil. Lalat-lalat itu semakin lama semakin banyak, seperti ada sesuatu yang menggerakkan lalat-lalat itu sehingga mereka terus mengerubungi pondok yang sedang kita tempati. Ya, mereka muncul begitu saja di berbagai tempat, di dinding pondok, di langit-langit pondok, bahkan mereka pun terlihat hinggap di tanaman sirih yang nenek tanam. Sesuatu yang benar-benar janggal dan juga ganjil karena kemunculan ini tanpa sebab. Seperti ada sesuatu yang sengaja menggerakkannya hingga ke pondok ini. Seketika ibuku pun langsung melepas selendang yang ia pakai untuk menggendong adikku. Ia kibaskan selendang itu dengan kuat agar lalat-lalat itu tidak sampai hinggap ke tubuh adikku yang masih tertidur pulas. Sedangkan nenek, dia hanya terdiam. Nenekku seperti merasakan sebuah firasat buruk atas kemunculan lalat-lalat hijau itu. Ia menatap tajam ke arah kebun. Lalu, tak lama ia pun berdiri sambil memegang tanganku pada saat itu. Ayo, masuk ke dalam pondok. Ajak kedua anakmu itu. Jangan sampai kamu dan kedua cucuku keluar dari dalam pondok sebelum aku masuk ke dalam. Raut wajahnya tiba-tiba saja berubah. Ia terlihat nampak panik. Kerutan-kerutan di wajahnya dengan wajah pucatnya terlihat sangat jelas pada saat itu. Nenek pun akhirnya menutup pintu pondok dengan rapat lalu berdiri di depan pondok sambil menatap ke arah kebun yang berbatasan langsung dengan pemakaman. Ia tidak menghiraukan lalat-lalat yang masih muncul dan kini mulai memenuhi pondok pada saat itu. Ia hanya berdiri dan menatap tajam ke arah kebun. Matanya melotot. Dia seperti sedang fokus mencari sesuatu di antara tanaman-tanaman sirih yang ada di kebun itu. Tak lama kemudian, ia terlihat berjalan ke arah kiri, di mana di sana terletak bambu-bambu tamiang yang tersimpan di depan pondok. Lalu nenek pun meruncingkannya dengan perkakas yang ia bawa. Tangannya terlihat bergetar. Ia seperti terburu-buru meruncingkan bambu itu dengan kedua tangannya. Ya, seperti akan ada sesuatu yang datang kepadanya pada saat itu, sehingga ia harus mempersiapkan diri karena ada menantu dan juga kedua cucunya di dalam pondok yang harus ia jaga. Dan benar saja, setelah kedatangan lalat-lalat hijau itu, tiba-tiba dari arah kejauhan terdengar sebuah suara langkah kaki yang menginjak rerumputan dan berjalan ke arahnya. Suara langkah kaki itu berganti menjadi sebuah wujud besar yang mulai berjalan ke arahnya. Sebuah sosok yang berwujud seperti sesosok kerbau besar yang berjalan ke arah pondok tempat ia berdiri pada saat itu. Nenekku menggelengkan kepalanya. Mulutnya tiba-tiba saja bergumam ketika melihat sosok kerbau yang ia lihat. Apa yang ia lihat bukanlah kerbau seperti biasanya, namun merupakan makhluk jadi-jadian yang berwujud kerbau yang seringkali muncul di wilayah mereka. Kenapa ada pangolo hadangan di kebunku? Kata nenek dengan tubuhnya yang bergetar hebat. Pangolo hadangan adalah sebuah makhluk jadi-jadian dari seseorang yang memiliki ilmu pangolo, yaitu sebuah keilmuan yang diturunkan secara turun-temurun dari leluhurnya. Biasanya, ilmu pangolo ini bisa dipakai sebagai perbuatan baik, namun ada pula yang memanfaatkannya sebagai perbuatan jahat, sehingga ilmu pangolo ini bisa dipakai di berbagai situasi tergantung dari siapa yang mempelajarinya. Biasanya, keilmuan ini dipakai untuk mengobati orang sakit atau orang yang terkena penyakit non-medis. Namun, apabila keilmuan ini digunakan untuk perbuatan jahat, biasanya akan digunakan untuk mengganggu orang lain.
Keilmuan ini memang unik. Mereka semua bisa merubah dirinya menjadi sebuah binatang seperti kerbau. Namun bedanya, kaki kerbau dari seseorang yang memiliki ilmu pangoloh biasanya berbentuk kaki dan juga tangan manusia. Sedangkan tubuhnya merupakan tetap tubuh kerbau. Mereka seringkali ditemukan di daerah pemakaman, terutama di tempat-tempat yang ada mayat baru yang baru saja dimakamkan. Karena mereka senang dengan mayat-mayat ini, terutama dengan mayat-mayat yang sudah membusuk, karena itu semua bisa menjadi sebuah santapan lezat bagi mereka. Dan mungkin karena kebun nenek ini berada di dekat pemakaman, membuat Pangolo hadangan ini muncul secara tiba-tiba mulai berjalan ke arah pondok yang di dalamnya ada ibu aku dan juga adikku yang masih berumur 30 hari. Nenek terlihat terus menatap Pangolo hadangan itu dengan tatapan yang tajam. Ia seolah melihat sesuatu yang ada di bawah kepala kerbau itu, karena biasanya ada kepala manusia yang terlihat di bawah leher dari kerbau jadi-jadian itu. Dia bisa tahu siapa yang berubah menjadi Pangolo hadangan dari wajahnya yang nampak di bawah leher. Namun, karena mungkin Pangolo hadangan ini berjalan di antara tumbuhan yang nenek tanam di kebun, ia pun tidak bisa melihat dengan jelas siapa sosok yang menjadi Pangolo hadangan ini. Sehingga nenek pun harus menunggu Pangolo hadangan itu mendekat ke arahnya. Tubuhnya mulai bergetar hebat karena ada orang-orang yang memang ia harus jaga dari Pangolo yang berjalan mendekat padanya. Dan pada akhirnya, ia pun mengetahui siapa yang menjadi Pangolo hadangan ini tepat ketika Pangolo hadangan yang berjalan ke arahnya mengibaskan kepalanya ke arah kiri, sehingga di sana nenek pun bisa mengetahui wajah yang ada di bawah leher Pangolo tersebut. Rupanya, wajah yang ada di leher Pangolo hadangan ini adalah wajah dari seseorang yang masih ada kekerabatan dengan keluarga nenek. Ya, sebuah keluarga jauh yang letaknya terpisah beberapa kampung dari rumahnya. Pada awalnya, dia muncul dan merubah wujudnya menjadi sesosok kerbau karena ingin memakan mayat yang baru saja dimakamkan di pemakaman umum itu. Tapi entah mengapa, ia seperti terdorong untuk mengganggu nenekku dan juga ibuku yang ada di dalam pondok. Apalagi ada dua orang anak kecil di dalam pondok, dan itu bisa dipakai oleh Pangolo hadangan sebagai tumbal agar keilmuan yang sedang ia pelajari semakin sakti. Hal itulah yang membuat dirinya berbelok arah dari pemakaman ke arah kebun sirih yang nenek garap, dan itu membuat nenek yang masih berdiri di depan pondok merasa panik akan kemunculan sosok ini. Seketika, nenek pun berteriak. Ia berusaha untuk mengusir sosok Pangolo hadangan itu dengan cara halus karena dia tidak mau apabila cucunya akan menjadi korban akibat kemunculan Pangolo hadangan. Wahai saudaraku, nenek berteriak dengan lantang di depan pondok ke arah Pangolo hadangan. Sebaiknya kau teruskan saja perjalanan kau sesuai rencana. Jangan sekalipun menggangguku, juga menantu dan cucu-cucuku yang ada di dalam pondok. Karena saya datang ke kebun ini hanya untuk memetik sirih, lalu menjualnya untuk membeli beras dan kebutuhan lainnya di pasar. Apa yang diucapkan oleh nenek rupanya diabaikan oleh Pangolo hadangan yang terus saja berjalan ke arahnya. Bahkan ia mulai menggerak-gerakkan kepala kerbaunya dan menabrak apa saja yang ada di dekatnya. Ya, sosok ini seperti tertarik dengan aku dan adikku yang berada di dalam pondok. Apalagi kini sosok itu pun mulai menjulurkan lidahnya yang panjang dengan air liur yang busuk yang tercium hingga ke dalam pondok. Ibuku yang tidak tahu apa yang terjadi di luar hanya terus memelukku dan berharap apa yang ada di luar sana segera berakhir. Dirinya sangat ketakutan, apalagi ketika mendengar tentang Pangolo hadangan yang nenek teriakan dari luar pondok pada saat itu. Sedangkan nenekku, dia seperti menghela nafas panjang. Tubuhnya menjadi ragu karena Pangolo hadangan ini masih ada kekerabatan dengan dirinya, sehingga dia seperti menahan diri. Tapi di sisi lain, ada orang-orang juga yang ada di dalam pondok yang harus ia selamatkan, dan apabila Pangolo hadangan ini sampai ke dalam pondok,
maka aku dan adikku akan menjadi korban. Dan itu adalah sesuatu yang akan nenek sesali seumur hidupnya. Keputusan harus dia buat secepat mungkin. Dia tidak ingin menantu dan juga cucunya menjadi korban, sehingga ia mulai menghentakkan kakinya beberapa kali di depan pondok itu, menunggu pangolo hadangan itu semakin dekat. Lalu tepat ketika pangolo hadangan ini berada beberapa meter dari pondok, nenek pun langsung berlari dan melompat dari pondok. Ia mengangkat bayu tamiang runcing yang sudah ia buat hingga ke atas kepala. Tak lama kemudian, ia pun menancapkan bambu runcing itu tepat ke arah dada dari pangolo hadangan yang kini berada tepat di depan pondok sambil membacakan beberapa mantra. Pangolo hadangan itu seketika ambruk. Bambu runcing itu tertancap di tubuhnya sehingga ia pun terluka. Nenek pun seketika jatuh dan ambruk ke tanah. Namun ia pun kembali bangkit ketika melihat pangolo hadangan itu berlumuran darah dan mulai tidak berdaya. Nenek yang terpaksa melakukan hal tersebut pun, meskipun ada sedikit rasa penyesalan atas apa yang sudah ia perbuat, bukan tanpa sebab. Karena dia sudah menusuk salah satu kerabatnya yang kini berubah menjadi pangolo hadangan. Tapi dia sendiri di sini tidak mau menantu dan kedua cucunya terluka, bahkan sampai meninggal dunia. Nenek pun tiba-tiba kembali berdiri. Dia pun langsung mendekat kepada pangolo hadangan sambil berkata, "Mohon maaf saudaraku, karena harus menombakmu sehingga membuatmu seperti ini," katanya sambil sedikit menunduk. "Tadi aku sudah memperingatkan bahwa jangan mengganggu kita yang ada di pondok. Namun kau tak menghiraukannya dan terus-menerus berjalan ke arah pondok dengan wujud kerbau yang menakutkan." Kejadian yang terjadi di kebun itu rupanya diketahui oleh kakekku. Dia yang baru saja pulang bersama ayahku lalu segera menyusul ke ladang. Seketika itu kakekku memerintahkan ayahku untuk segera pulang sambil membawa serta ibu, aku dan adikku di hari itu juga. Apalagi nenek pun menceritakan apa yang sudah terjadi dan kakek pun langsung berkata bahwa mereka semua yang ada di pondok termasuk nenekku harus pergi meninggalkan rumah untuk sementara. Bahkan kakek yang panik akan kejadian tersebut pun langsung memerintahkan ayahku untuk mengantarkan kami semua ke salah satu rumah yang ada di Buntok, bukan rumah yang ada di kampung halaman ayah pada saat itu. Semuanya nampak panik, apalagi ketika nenek bercerita jika ia sudah menancapkan bambu tamiang yang runcing itu kepada pangolo hadangan yang kini masih terkapar dengan luka di perutnya. Nenek yang sampai ke rumah yang ada di Buntok pun akhirnya dipindahkan lagi dan disembunyikan oleh keluarga yang ada di sana. Hal ini memang sengaja dilakukan, mengingat apabila pangolo hadangan ini terluka oleh seseorang, maka untuk bisa sembuh kembali dia pun harus meminta air ataupun sebuah benda yang dipakai oleh seseorang yang sudah melukainya. Apalagi pangolo hadangan yang ia lukai itu masih ada kekerabatan dengan keluarganya, sehingga pastilah cepat atau lambat keluarganya akan datang dan meminta pertanggungjawaban nenek agar anggota keluarganya ini bisa sembuh kembali. Tentu saja hal itu tidak akan dikabulkan oleh kakekku. Dia juga merasa marah karena cucu dan menantunya yang ada di dalam pondok sudah dilanda ketakutan, sehingga sebisa mungkin ia pun harus mengungsikan nenek, ibu, aku dan adikku secepat mungkin dari tempat itu. Dan benar saja, beberapa jam setelah kejadian itu, keluarga dari pangolo hadangan ini pun datang. Mereka semua seperti memiliki firasat jika ada anggota keluarganya yang terkapar dan tidak berdaya di sana, sehingga mereka pun langsung mengerahkan seluruh keluarganya untuk mencari. Dan mereka pun begitu syok kalau mereka mengetahui jika anggota keluarganya itu kini tergeletak begitu saja di kebun milik nenek. Mereka pun segera mencari nenek dan meminta sesuatu untuk menyembuhkan saudaranya yang tertusuk kayu yang ia buat. Mereka mencari ke rumah yang ada di kampung halaman ayah, namun hasilnya nihil karena memang kami semua sudah diungsikan ke Buntok. Tidak hilang akal, keluarga itu pun kembali mencari nenek, bahkan mereka sampai mencari ke rumah yang ada di Buntok agar bisa bertemu dengan nenek pada saat itu. Wajah-wajah mereka nampak panik karena apabila mereka tidak bisa
meminta sesuatu untuk kesembuhan Pangolo Hadangan yang terluka itu, maka bisa dipastikan Pangolo Hadangan itu akan mati dengan kayu yang masih tertancap di tubuhnya. Apalagi wajah-wajah yang panik ini pun seketika berubah tepat ketika mereka menyadari bahwa mereka sedang dipermainkan. Sudah beberapa kali mereka mendatangi rumah saudara-saudara mereka untuk mencari keberadaan nenek, namun belum dapat ditemukan juga. Di mana ibumu? Cepat berikan sesuatu agar keluarga kita bisa disembuhkan lagi. Brak! Salah satu anggota keluarga dari Pangolo tiba-tiba menggebrak meja di depan ayah. Mereka nampak marah, bahkan mereka seperti ingin membuat keributan dengan mandau yang mereka bawa di pinggang mereka pada saat itu. Apalagi waktu semakin menipis. Semakin lama Pangolo itu terkapar dengan luka yang seperti itu, semakin cepat pula dirinya akan berhadapan dengan kematian. Sementara di keluarga ayah, mereka semua tetap berkata bahwa mereka semua tidak tahu menau di mana keberadaan nenek sekarang. Aku benar-benar tidak tahu atas kejadian ini, saudaraku, karena aku dan ayahku baru saja pulang dari upacara Batamat. Dan ketika kita berdua pulang, semuanya sudah seperti ini, ujar ayahku. Ayahku yang merupakan anggota militer pun kala itu hanya bisa mencoba membuat mereka tenang. Ayahku bukannya tidak berani untuk ikut menggebrak meja seperti mereka, namun ayah dan saudara-saudara ayah yang lain berusaha untuk menghargai tamu yang datang meskipun mereka nampak marah. Ayahku dan saudaranya yang paling tua duduk di depan bersama dengan keluarga dari Pangolo Hadangan ini. Mereka berusaha sekuat tenaga untuk menenangkan mereka yang seolah merasa sedang dipermainkan. Namun, saudara-saudaranya yang lain pun sudah bersiap di ruangan belakang. Ya, mereka semua bersiap apabila nantinya terjadi keributan, apalagi keluarga dari si Pangolo ini sudah mulai mengeluarkan mandaunya dan mengarahkannya ke arah ayah dan saudaranya yang paling tua. Ya, mereka memang sengaja tidak memberitahu di mana posisi nenekku berada karena memang keluarga yang mendatangi rumah kami ini, mereka rata-rata bisa berubah menjadi Pangolo Hadangan juga. Sehingga apabila ayah memberitahu di mana keberadaan nenek saat ini, ayah khawatir nantinya akan berakibat fatal terhadap keselamatan nenek. Apalagi ada juga beberapa di keluarga mereka yang memiliki ilmu kebal, bahkan ada pula yang berprofesi sebagai dukun tradisional di sana. Situasi pun semakin tegang. Keluarga si Pangolo terus mendesak untuk tahu keberadaan nenek kepada ayah dan juga saudaranya yang tertua, sedangkan ayah pun tetap berkata bahwa dia tidak tahu menau atas apa yang terjadi karena ayahku berdalih bahwa ia baru saja pulang dari acara Batamat dan tidak tahu menau. Situasi pun benar-benar semakin panas, bahkan sampai ada salah satu dari keluarga mereka yang sudah memegang sebilah mandau yang disarungkan di pinggangnya dan bersiap untuk mencabutnya. Namun tiba-tiba dari arah luar muncul kakek yang berjalan mendekati rumah. Ia berjalan secara perlahan dengan sorot mata tajam ke arah keluarga si Pangolo. Aura yang ia keluarkan nampak berbeda, sehingga membuat semua orang yang ada di sana nampak terdiam. Tubuhnya merasa tertekan. Mandau yang mereka pegang dan siap ditarik dari sarungnya pun tiba-tiba terlepaskan begitu saja. Rasa takut langsung menyeruak. Mereka seolah seperti melihat sosok lain dari kakek yang terus berjalan mendekat ke arah mereka. Kakek pun hanya menatap mereka secara sekilas. Lalu dirinya pun masuk dan mulai ikut duduk lagi bersama kedua anaknya yang ada di sana. Keluarga Pangolo yang pada awalnya marah terhadap ayah dan juga saudara tertuanya pun tiba-tiba tertunduk. Mereka seperti takut atas kemunculan kakek yang seperti itu, bahkan mereka pun langsung merendahkan suaranya sambil menunduk dan tidak berani lagi menggebrak meja seperti sebelumnya. Maaf Paman, pertama-tama kami akui jika ini adalah kesalahan dari keluarga kami. Karena kami ingin menjadikan tante, kakak ipar dan keponakan kami sebagai tumbal. Namun, di sini dia tiba-tiba saja terdiam, ketakutannya pun semakin menjadi ketika kakek mulai menatapnya kembali dengan tajam. Apalagi ketika ia mendengar jika istri, menantu dan cucu-cucunya akan dijadikan sebagai tumbal. Namun sebenarnya dia tidak bersungguh-sungguh. Ketika kami tanya kepada ayah kami,
Beliau katanya hanya ingin mengganggu mereka saja tanpa ada niatan untuk menjadikan mereka tumbal seperti yang dikhawatirkan oleh tante yang sudah menusuk ayah kami. Setelah mendengar penjelasan seperti itu, kakek pun tiba-tiba menghela nafas panjang. Ia menatap ke seluruh anggota keluarga Pangolo satu persatu dengan tatapan yang tajam. Dan tak lama kemudian, "Hei Munang!" Tiba-tiba kakek memanggil dirinya, suaranya pelan namun seolah penuh dengan penekanan. "Aku dan ayahmu merupakan saudara sepupu yang masih ada darah kekerabatan dari leluhur. Tapi mohon maaf, tantemu itu tidak bisa memberikan air ataupun benda apapun yang kamu minta. Mau bagaimanapun, itu adalah salah dari ayahmu yang tiba-tiba datang dan mengganggunya yang sedang berada di kebun." Semuanya pun mendadak terdiam ketika kakek berbicara seperti itu. Mereka tidak berani untuk melawan ucapan kakek. Sorot matanya yang tajam membuat mereka ketakutan dan tidak berani lagi berkata-kata lagi pada saat itu. Tapi kakek tiba-tiba melanjutkan perkataannya. "Aku yang menjadi paman kalian bisa memberikan saran untuk keselamatan ayah kalian. Malam ini juga kalian harus melakukan ritual balian, di mana ayah kalian yang masih terkapar itu diletakkan di tengah-tengah pemakaman yang ada di dekat kebun kita." Kakek di sini sempat terdiam sebentar. Matanya pun fokus menatap ke semua orang yang ada di sana sebelum akhirnya ia pun melanjutkan kembali perkataannya. "Tubuh ayahmu itu tutupilah dengan daun nipah sehingga seluruh tubuhnya tertutupi. Lalu, kau Munang," kata kakek sambil menunjuk ke salah satu keluarga Pangolo itu. "Kau, sebagai anak yang tertua yang bisa berubah menjadi Pangolo hadangan, kau harus bisa mengantarkan ayahmu itu sendirian dan kau harus segera melakukan ritual itu sebelum jam 12 malam." Orang-orang itu langsung menggelengkan kepala. Rasa takutnya seketika muncul ketika kakekku berbicara seperti itu. Bahkan dia seperti enggan untuk melaksanakan perintah kakek karena dirinya merasa takut apabila harus melakukannya seorang diri. Sepertinya, sepertinya aku tidak bisa, Paman," katanya dengan nada yang terbata-bata. Kakek yang mendengar hal itu pun tiba-tiba berkata kembali dengan salah satu tangan yang menunjuk ke arah jam dinding yang ada di dalam rumah. "Unang, lihat jam di sana. Waktumu tidak banyak. Apabila kau masih ketakutan dan tidak mau melaksanakan atas apa yang sudah aku perintahkan, maka nyawa ayahmu akan melayang." Tiba-tiba kakekku berdiri setelah berkata seperti itu. Dia berjalan mendekatinya dan menepuk pundaknya secara perlahan. "Apa yang kau takutkan, Munang? Kau itu bisa berubah menjadi Pangolo seperti ayahmu. Kau tinggal memilih sekarang, memelihara ketakutanmu atau kau akan menyesal karena kematian ayahmu yang semakin dekat." Tepat ketika jam setengah 12 malam, Munang akhirnya mengantarkan sang ayah ke tengah-tengah area pemakaman tersebut. Apa yang ia lihat ketika siang hari dan malam hari itu sungguh sangat berbeda. Banyak sekali makhluk yang muncul dan melihat mereka dari kejauhan. Bahkan ada pula yang terang-terangan berdiri dan menghalangi mereka dengan wajahnya yang menyeramkan. Lihat, ada sesosok Kambesanda yang duduk di salah satu dahan pohon di sana. Dia pun tertawa kala melihat Munang yang berjalan sambil membawa ayahnya dengan rambut panjangnya yang menjuntai ke bawah. Sosok itu benar-benar menakutkan karena warga sekitaran percaya jika Sanda adalah sesosok makhluk yang pada semasa hidupnya selalu memberikan makanan kepada suaminya yang terbuat dari darah. Lalu ada pula suara burung yang membuat Munang ketakutan. Suara burung dari Kakang Kamiak, yaitu burung dengan kukunya yang runcing, yang dipercaya bahwa burung ini bisa berubah wujud menjadi sosok wanita cantik yang nantinya bisa mengoyak-ngoyak mayat dengan kuku-kukunya yang tajam. Munang benar-benar merasa ketakutan. Namun di lain sisi, dia harus terus berjalan agar ayahnya bisa selamat. Kurang lebih 5 menit ia berjalan. Dia pun akhirnya meletakkan tubuh ayahnya di tempat yang sudah ditentukan. Lalu tak lama kemudian dia pun lalu menutupi tubuh ayahnya dengan daun nipah dan meninggalkannya di sana.
Munang pun kembali ke rumahnya untuk melanjutkan ritual yang akan berlangsung sebelum jam 12 malam. Munang memasang perlengkapan balian seperti kalung jimat yang dipasang secara persilangan di depan dada dan di belakang. Lalu, tak lupa juga ia menyelipkan daun sawang di pinggang seperti layaknya mandau yang selalu ia bawa. Ia juga memasang gelang dari logam yang ia pasang di tangan dan juga kakinya. Setelah semuanya siap, para saudaranya yang lain pun memainkan alat musik tradisional sebagai pengiring ritual yang akan dilakukan oleh Munang. Dan secara tidak sadar, tubuh Munang tiba-tiba menari. Dia pun menggerak-gerakkan tangan dan kaki yang sudah dipasangi gelang sehingga mengeluarkan bunyi-bunyian yang khas. Sebuah harmoni antara suara gelang dan alat musik tradisional pun mulai terdengar. Suara itu terdengar indah, namun serasa mistis apabila kita mendengarkannya dengan mata batin kita yang terbuka. Setelah beberapa menit ia menari. Tiba-tiba saja ia berdiri di depan pintu rumahnya. Salah satu kakinya ia angkat ke atas sehingga ia pun terlihat hanya berdiri dengan satu kaki pada saat itu. Tak lama kemudian, ia kemudian bersiul seperti sedang memanggil sesuatu dari luar rumah. Seketika hawa dingin muncul memenuhi rumah itu. Seperti ada sesuatu yang benar-benar datang dan mendekati Munang yang sedang melakukan ritual di sana. Dan benar saja, tiba-tiba Munang pun terjatuh, namun tubuhnya yang seharusnya ambruk kini mulai bangkit kembali, tapi dengan wujud yang berbeda. Tubuh manusianya kini mulai berubah menjadi sesosok kerbau dengan keempat kakinya yang masih berupa tangan dan kaki manusia yang menempel di leher kerbau tersebut. Munang kini berubah menjadi Pangolo Hadangan sama seperti ayahnya yang nenek lihat tadi siang. Tak butuh waktu lama, Munang pun langsung berjalan kembali ke area pemakaman. Ia pun mencoba mencari kembali tubuh ayahnya yang ditutupi oleh daun nipah. Lalu setelah ia menemukannya, ia pun langsung menjulurkan lidahnya yang panjang dan menjilati luka tusukan yang ada di tubuhnya. Dan secara ajaib, luka tusukan itu pun tiba-tiba menutup kembali secara perlahan. Bahkan tubuh ayahnya yang mulai sembuh tiba-tiba berubah kembali menjadi Pangolo Hadangan dan berdiri tegak kembali seperti sedia kala. Luka tusukan itu sudah sembuh sepenuhnya dan tak lama kemudian Munang mengajak kembali ayahnya untuk pulang dengan wujud Pangolo Hadangan dan kembali berubah menjadi wujud manusia ketika mereka sampai di dalam rumah. Setelah kejadian itu, hubungan antara keluarga kami dan keluarga mereka pun kembali baik. Namun, di sini keluarga kami mencoba untuk menjaga jarak agar tidak lagi terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di kedepannya. Selesai. Wow, luar biasa. Kisah dari tanah Kalimantan selalu tidak mengecewakan dan luar biasa ya. Pangolo Hadangan. Jadi Pangolo, ada yang disebut Panguluh sih ya. Jadi di sini kami coba bantu jelaskan lagi bahwa Panguluh adalah salah satu makhluk jadi-jadian dan mereka ini bisa merubah wujudnya menjadi binatang apa saja sesuai keinginan mereka. Tapi memang mungkin yang paling sering dikisahkan adalah berbentuk seekor kerbau ya. Jadi memang beberapa kali dalam kisah kami juga Panguluhnya ini ditampilkan dalam bentuk kerbau. Tapi memang di sini Pangolo itu bisa menjadi apa saja. Dan ini memang salah satu ilmu yang memang asli ilmu dari tanah Kalimantan. Intinya luar biasa, overall kisahnya keren banget. Buat Pak Bambang, terima kasih atas kiriman kisahnya. Dan buat teman-teman, ini adalah kisah nyata. Nah, mungkin nanti akan ada teman-teman yang bertanya, masa iya sih di umur 3 tahun Pak Bambang sudah mengerti, akan cuma 3 tahun ya. Tapi di sini maksudnya adalah kisah ini memang dialami oleh Pak Bambang ketika berumur 3 tahun saat itu pada saat kejadian. Tapi kisah ini diperjelas lagi dengan diceritakan kembali oleh neneknya kepada Pak Bambang ketika Pak Bambang sudah dewasa, dan diceritakan juga oleh kedua orang tuanya karena memang seluruh keluarganya terlibat dalam proses kejadian itu, terutama adalah sang nenek. Jadi luar biasa ya kisahnya di sini. Banyak sekali hikmah juga yang bisa kita ambil dalam kisah barusan, yaitu bagaimana seorang nenek itu
melakukan apapun ya, melakukan apa saja untuk menyelamatkan menantu maupun terutama cucu-cucunya ya. Bahkan di situ dia bertaruh nyawa untuk berhadapan langsung dengan mungkin lebih enak kali Panguluh atau sosok atau siluman kerbau lah ya. Di sini luar biasa sih keberanian dari sang nenek, walaupun memang keren juga sih ketika sang kakek berhasil meredam kemarahan atau emosi dari keluarga Panguluh itu. Luar biasa. Dan kepada Bang Sidik, terima kasih atas bantuannya dalam penggarapan kisah ini. Tanpa garapan dari Bang Sidik juga tidak mungkin bisa jadi sekece atau sekeren ini ya. Dan semoga kisah baru saya juga bisa menghibur para teman-teman, para pecinta penikmat horor, lebih khususnya para subscriber dari channel Ilo Extreme. Buat teman-teman yang mungkin punya komentar lain, silakan bisa ditulis di kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Buat yang suka dengan videonya yang barusan, silakan bisa diklik tombol like atau tombol jempolnya. Buat yang belum subscribe, yuk diklik tombol merah subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu bisa mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Ilo Extreme kami upload di setiap jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan mungkin buat teman-teman yang ingin seperti Pak Bambang ya, yang mana kisahnya bisa kita bawakan di channel-channel kami, silakan bisa dikirimkan kisahnya ke nomor telepon yang ada di bawah sini. Bebas ya, dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara boleh, senyamannya teman-teman aja. Buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah juga kami ucapkan terima kasih. Buat yang sudah mengirimkan kisah tapi belum dibawakan, kami harap mohon bersabar karena harus melalui proses penggarapan terlebih dahulu. Dan sekali lagi, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu mendukung dan mensupport channel kami. Dan di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permintaan maaf apabila dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati teman-teman. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya karena saya hanyalah manusia biasa, tempatnya salah dan dosa. Sampai jumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya, masih bersama saya Ilo di channel Ilo Extreme. Salam sehat sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.